Hmm. Berfungsi nggak punya kau itu? Takutnya kayak si Gondrong temannya Bang Paro, nggak berfungsi katanya. Ini kan? Ayolah naiklah kalian main. Sharing mana dia? Kok nggak bersuara nih Erik? Mana dia? Mungkin penumpangnya hotel. Bang Sabarudin, selamat bergabung, Bang Sabar. Aduh, datang Muhammad lagi, datang si Rahab lagi, apa? Ya enggak aja. Cair kok Kak, jangan lupa, mana ada cair. Cair dari mana aku beluap? Kalau denger Rikinya, kalau aku ada yang tap aku sore ini, wih gak cair dong. Masya Allah Sabarudin. Syukron abang dah. Yang lain jangan iri. Kalau ada nanti kasih kopi. Ada yang tap aku 1 juta. Aku kasih kau cepelempol ku kasih. Kalau ada yang tap 1 juta ya. Oke, siapa dulu nih? Bima, selamat sore. Agama apa? Agama Islam, Kak. Ada yang mau disampaikan, Bang? Tidak, Kak. Di bawah dulu ya, Bang ya. Ya, jaga-jaga palbang di bawah ya. Jaga sendal. Umi, aduh Umi. Ayo. Waduh, yang dibangga-banggakan Oten. Kemarin ada orang kakek-kakek dibangga-banggakan Oten. Iya kan? Wah, datang ini ke Indonesia datang. Ternyata yang dibanggakannya meninggal juga, ya kan? Kan? Mana ini yang katanya hidup kekal? Mana? Hidup kekal itu mana? Mana hidup kekal? Ya, Ten. Mana tunjukkan dong hidup kekal? Baik, tunggu dulu kan belum 3 hari. Mana tahu bangkit? Iya betul, belum 3 hari. Betul. Belum 3 hari kita tunggu lah. Pak Rudi, selamat malam. Agama Pak Rudi. Selamat Rudi. siang. Rudi Marpau. Ya, agama apa? Alhamdulillah saya Kristen. Pakai alhamdulillah. Tunggu dulu. Rudi. Marpau kan? Dorpu. Mancai gomos. Doa. Tagi soito. Hasan. Itu lagu siapa itu, Rudi? Lagu siapa itu? Lagu saya mau. Oke, peraturan daripada room ini adalah peraturannya sangat ketat sekali. Peraturannya di mana kalau Bang Rudi kalau ingin bertanya tentang Islam diperbolehkan tapi harus open cam. Tapi kalau Bang Rudi tidak bisa open cam, maka habis bertanya langsung turun 1 kali aja. Atau Bang Rudi menjawab tema diskusi sampai besok pun gak apa-apa. Ya, mau pilih yang mana? Ya ginilah. Bahas tema nggak perlu open cam. Oh, bahas tema. Silakan. Jadi temanya ini adalah bangkit bukan ininya. Yang bangkit itu bukan Tuhan, Bang Rudi, tanda tanya. Siapakah yang bangkit dari kematian? Silakan Bang Farno ambil ahli. Atau Dalbo. Yang bangkit adalah Tuhan Yesus. Dalbu aja Bang Dalbu. Dia belum makan oten kurasa Bang Dalbu itu. Maksudnya gimana lu, Bang? Bang Dalbo. Tuhan Bang diminta datanya, kayaknya Bang Dalbo jauh dari perangkat. Yang diminta datanya, di mana datanya Tuhan bangkit dari kematian. Aku mandi dulu ya Kak, ya mandilah kau. Yohanes 3 ayat 16, sungguh besar kasih Allah kepada manusia, maka anak yang Kepada manusia, sungguh besar kasih Allah kepada dunia ini hingga dia mengaruniakan anakmu. Mana sih? Sungguh besar kasih Allah kepada manusia, maka dikaruniakan anak yang tunggal melainkan hidup yang kekal selama-lamanya. Di mana ayatnya itu? Di mana? Ayat 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Ya. Coba. Yohanes 3:16. Oke. Nih ya, tadi dia bilang sungguh besar kasih Allah akan Adi kan? Aku perbaiki, dia nggak terima. Nih kita dengar nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Ya. Udah. Ya, tadi kau bilang apa? Ku perbaiki, kau nggak terima. Ya udah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bible sendiri pun. Udah dan dibaca. Oke, Bang Darbo silakan. Nah, Silakan Pak. Yang ditanyakan tadi kan yang bangkit bukan Tuhan. Hubungannya dengan Yohanes 3:16 ini apa? hubungannya dikaruniakan Allah Yesus, Putra Maria. Yang ditanya apa, Bang? Materinya apa? Temanya apa? Apa hubungannya? Bangkit bukannya Tuhan. Nah, itu tadi temanya ya kan. Betul. Kemungkinan di Alkitab tidak ada dikatakan bangkit bukan Tuhan, tetapi Yesus yang bangkit setelah menebus dosa manusia. Nah, Jadi kalau saat yang ini bangkit nanti itu bangkit bukan adalah Tuhan Tuhan. tidak ada. Bukan kita salah paham ya. Ya betul. Jadi yang bangkit itu adalah Tuhan. Tuhan. Lalu bagaimana Yohanes bangkit juga di antara orang mati? Apakah Yohanes Tuhan juga? Yohanes adalah saksi mata di mata Tuhan, di mata Yesus. Sedangkan Yesus dibangkitkan. Ya. Gini Pak. Sedangkan Yesus dibangkitkan. Siapakah yang membangkitkan Yesus? Berdasarkan di Kisah Para Rasul 2:32, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Tuhannya umat Islam. Lalu Yohanes tidak ada yang membangkitkannya, melainkan bangkit sendiri berdasarkan Matius 14 nomor 2. Nah, siapakah yang pantas dijadikan Tuhan? Kalau kita mengatakan yang bangkit adalah Tuhan, Yohanes atau Yesus? Ingat, Yesus dibangkitkan, Yohanes bangkit sendiri. Jadi kalau menurut Anda Yesus tidak dibangkitkan gitu? Yesus dibangkitkan. Ya. Siapa yang membangkitkannya? Bapa di surga. Bukan Allah. Ya. Nah, Yohanes yang membangkitkan Yohanes siapa? Yang membangkitkan Yohanes mungkin saya nanti membacanya. Matius 14 nomor 2. Saya bukan pendeta ya, nanti saya cari. Oh, saya guru pendeta kebetulan. Iya, coba dulu. Jelaskan pengetahuanmu supaya kami bodoh ya kan. Aku jemaat. Gini Pak. Oke, baik. Gini aja lah Pak. Dalam Matius 14 nomor 2. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Nah, Yesus dibangkitkan oleh Bapa, sedangkan Yohanes bangkit dari antara orang mati. Ya. Hebat kan Yohanes? Ya, terus Apanya yang terus-terus? Yohanes kan tidak dibangkitkan, sementara Yesus juga tidak dibangkitkan gitu. Di Kisah Para Rasul 2:32 Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Matius 14 nomor 2 Yohanes bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Baca datanya. Bangkit sendiri kemana bangkitnya dia? Enggak tahu mau kemana dia. Oh, berarti Yesus bangkit sendiri. Kemana bangkitnya? Iyalah Bang Darbo, kemana dia? Kemana bangkitnya dia? Oh, udah gini aja lah. Astagfirullahaladzim. Kemana bangkitnya dia? Kacau. Lanjut. Bang Darbo tuh tahu gimana bangkitnya. Aku nggak tahu. Nah, tadi dikatakan Yesus bangkit sendiri, sementara Yohanes bangkit sendiri. Enggak, Yohanes bangkit sendiri, Yesus dibangkitkan.
Ya, terus Mana Terus yang lebih layak dituhankan, Yohanes atau Yesus? Kalau kita bicara yang bangkit itu adalah Tuhan. Menurut Anda, menurut dalil tema di sini, yang bangkit bukan Tuhan. Karena masalahnya banyak yang bangkit, Bang. Abang pernah bangun Jadi, pagi-pagi ada yang bangkit? Yesus tadi bangkit. Aku tahu tujuan Bang Dalbo. Abang pernah pagi-pagi ada yang bangkit. Kok Bang Dalbo jangan kayak gitu kok. Aku tahu. Coba katakan, Abang tahu kalau pagi-pagi ada yang bangkit. Astagfirullahaladzim. Kok Bang Dalbo kok gak gargena kok perempuan sendiri ya? Kok kayak gitu kok ya Dalbo ya? Bagus-bagus kok, lanjut. Sorry. Oke. Lanjut. Bisa saya bertanya? Open camp Bang, kalau mau bertanya tentang Islam open camp. Oh, berarti tadi Tuhan, Abang bisa open camp kok. Bisa juga aku palnya tuh buka. berarti Tuhan Yesus Gak tadi apa-apa kok. bangkit. Naik Oh, ke surga. mengenai Yesus lanjut. Naik ke surga gitu ya kan? Yesus dibangkitkan, Bang. Iya, bangkit. Dibangkitkan. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Bapa. Bapa. Ah. Jadi kami sebentar. Saya mau ngomong sebentar. Tuhannya Yesus, Bapa. Agama apa dulu? Berdasar. Amos. Saya Kristen. sementara kami Saya mau bicara. Tuhan itu adalah Yesus. Satu-satu ya. Udah nggak bisa lagi, nanti saya mau kerja. Kalau pangkas. Sementara saya mengatakan Tuhan itu adalah Yesus. Tapi menurut Yesus, Tuhan itu Bang Bapa. Dalbo, sebentar Bang Dalbo. Ini dikatakan Bang Rudi, sebentar Tuhan. Bang Rudi. Ini si Amos, saudara iman Abang Kristen. Nah, mau ngomong ke Bang Dalbo karena katanya dia mau kerja. Silakan, Amos. Oke, begini ya. Kita harus mengakui bahwa pemahaman kita itu berbeda. Pemahaman orang Kristen itu mengatakan bahwa firman Allah dan firman Tuhan dan roh Tuhan itulah Tuhan. Kalau Islam mengatakan bahwa roh Tuhan dan Kok firman jadi Tuhan itu adalah Tuhan. curhat? Ya, begini. Kenapa kalian menolak Yesus sebagai Tuhan atau menolak sebagai Nabi sebagai Tuhan? Ya karena Coba itu pakai dia data, yang Pak. mengatakan, Abang. Sebenarnya bukan pemahaman yang ya, berbeda. ya memang gitu. Itulah perbedaan pemahaman kita. Tunggu dulu Jadi, satu-satu. Kristen itu. Bukan pemahaman. Begini. Anda berbicara tanpa ada dalil. Itu loh. Ada dalilnya. Sedangkan Ada dalilnya. saya berbicara nantinya menjabarkan Ya, ada dalil. data-data. Ya, saya ada Mana dalil. dalilnya firman itu adalah Tuhan? Ya, jadi Yohanes 1 ayat 1 itu sebenarnya kata Allah itulah penerjemahannya salah. Saya tanya mana dalilnya firman itu adalah Tuhan? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Coba dibaca. Ya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itulah Tuhan. Nah, Jadi menurut Anda firman itu adalah Bapa itu sendiri dan jadi manusia, betul? nah, itu bukan itu yang jadi pemimpin adalah firman. Firman itu Di adalah situ apa Tuhan. tercatat? Kenapa? Pada Begini. mulanya adalah firman. Firman Gini. itu bersama-sama dengan Bapa dan Diam dulu. firman itu adalah Bapa itu sendiri, betul nggak? Ya, diam dulu. Begini. Dalam diri saya ini ada tubuh, ada perkataan. Kok suruh diam saudara imanku. Dalam manusia. Orang kafir dilarang ngatur-ngatur saudara imanku ya. Kok suruh pula diam saudara imanku. Ya memang itu. Orang Memang hanya kafir sekarang. dilarang ngatur-ngatur. Ini room siapa? begini, kalau kita sama pemahaman, Diam. kalau kita sama pemahaman partikel yang Coba abang. Bukan perkara pemahaman, Bang. Bukan perkara Nah, pemahaman. itu perbedaan kita. Ya. Nah, Kalian sekarang mengarahkan untuk Anda Yesus itu adalah coba sekali-kali Anda bahwa konsisten. firman itu adalah Tuhan sendiri. Oke. Kalau firman itu adalah Tuhan, datanya mana? Yohanes 1 nomor 1. Iya betul. Kata Allah itu sebenarnya itu. Apakah- Ya, kata Allah itu sebenarnya penerjemahannya salah. Kata Allah itu harusnya nggak usah dikasih itu karena itu nama Tuhan orang Islam. Theos, di situ Theos, Pak, Theos. Dalam bahasa Armenia Allah. Di Bahasa mana? Armenia dalam bahasa Ibrani Di situ Adonai. Theos.
Dalam Theos. bahasa Ibrani Elohim, Yohanes dalam bahasa 1 nomor Inggrisnya 1. Theos, dalam bahasa Aramaiknya Allah. Di mana Aramaik perjanjian baru? Di mana? Ada, makanya datang sama Bukankah dalam perjanjian baru itu Makanya. bahasa Yunani? Makanya Bante? kalian menolak itu Nabi Isa itu sebagai Bukan Tuhan karena kalian tidak menolak. mempercayai bahwa firman Bukan Allah itu adalah Tuhan, menolak. adalah Allah. Oh, kalau makanya kalian jangan menurut melarang Anda kami. Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Dia Tuhan karena dia firman jadi manusia. Baik. Ketika Yesus Tuhan menjadi manusia, siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Yesus tidak menyembah Tuhan, dia hanya berserah ke menghormati Bapaknya yang mengutus dia. Dibaca dalam Yohanes 4 nomor 22, Matius 11 25. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapakah Terus Tuhan apa dan salahnya? bumi di situ? Ya memang Siapa Bapa Tuhan yang bumi? langit dan bumi, dia juga Tuhan. Roh Kudus juga Jadi Tuhan. ada berapa Tuhan kalau begitu, Bang? Nah, makanya Tritunggal, tiga dalam satu pribadi. Ada berapa Tuhan? Kalau kalian itu kan cuma tunggal seperti batu kan cuma satu tok aja. Kalau satu tok aja nggak udah mati namanya kalau nggak ada yang lainnya. Abang, Nah, jangan kalau Tuhan kemana-mana Tuhan dulu, hidup, tante. dia punya roh, dia punya firman. Tante, pahami dulu, tante. Nah sekarang Anda mengkonsepkan Tuhan itu tiga. Di mana ajaran Yesus Tuhan tiga? Ya, Yesus berkata, berbaptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah itu. Yesus Itu mengajarkan kata perintah dari Yesus atau Itu ada berapa sih? Ada tiga, menyampaikan ya? konsep ketuhanan. Ya, kan ada tiga di Nah saya tanya, di mereka dalam nama mana Bapa, Putra dan Roh Yesus Kudus. mengajarkan tiga Tuhan? Seperti begini. Yesus mengajarkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kawan, itu kan berbicara tentang Jangan kau ngotot, pembaptisan. jangan Itu kau paksakan pun pemahaman agamamu dengan tidak pemahaman ada agama. murid-murid Yesus membaptis ya, tidak ada murid-murid Yesus membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau ada, tampilkan dalilnya. Oke, Di saya mana buka Yohanes murid-murid 17 ayat Yesus? 6. Buka Yohanes 17 ayat 6. Yohanes 17 ayat 6. Yohanes Nama siapa yang 17. Kenapa, Bang? Nah, nama siapa itu yang Kenapa? dipakai? Nama Yesus. Oke. Nomor 6 ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Bahwa semua dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Wah. Itu nama Bapa Ini yang firman diberikan kepada siapa Yesus. Nama yang- Yesus itu nama pemberi dari Bapa. Dengarkan kawan, Iya, nama, dengarkan makanya dulu. namanya pakai nama Yesus. Kawan. Iya, Ya. kawan. Nah, ini perkataan Yesus, betul enggak? Betul. Mereka telah menuruti firman-Mu. Emunya ini kemana? Nah, fokus kita di ayat 6 dulu. Aku telah menyatakan nama. Nama siapa yang menyatakan Ini Yohanes 17 nomor 6. Ya, Aku telah menyatakan namamu. Ya. Itu nama siapa yang Menyatakan dinyatakan? namamu kepada Ayo, semua siapa yang nyatakan orang di situ? Nama siapa yang nyatakan di situ? engkau berikan kepadaku. Iya, Dari nama siapa yang dunia. dinyatakan di situ? Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya, nama siapa yang dinyatakan di situ? Nama Yesus. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Lari pasien satu gara-gara satu ini. Apa hubungannya, Bang? Anda tahu nggak data-data ini? Dalam keadaan apa Yesus menyampaikan data ini? Tahu nggak, Bang? Pak Amos, tahu nggak? Dalam keadaan apa Yesus menyampaikan data-data ini, Bang? Ya, dia sedang berkomunikasi dengan Bapaknya. Bahwa dia sudah menyatakan nama Bapa itu.
dia sedang Berdoa berkomunikasi dengan dia. Bapaknya. Iya, dia Ya, berdoa. masih berdoa silakan. Ya, silakan berdoa, selesai, terserah. Ya, dia Berdoa, berdoa. Ya, Dia dia berdoa, kan? berkomunikasi dengan Bapa. Aku telah Iya, menyatakan namamu. kenapa tidak mau jawab? Dia berdoa Oke, saya kan? bilang, oke, berdoa. Oke, silakan. Kamu puas, Berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? Ya, kemanusiaannya sih berdoa kepada Bapa. Katanya Yesus Tuhan. Nah, lah, Gimana, makanya, Bang, ini katanya Yesus Tuhan. bahkan saya bilang, hakikatnya Jadi itu Tuhan itulah ini firman. manusia ya? Firman itulah Tuhan. Hah? Abang. Jadi Tuhanmu ini manusia ya? Iya, memang Yesus adalah manusia. Nah, jadi saya tanya samamu, Tuhanmu itu manusia ya? Nah, Tuhanmu apa Tuhanmu? Batu. Ada nggak dalilnya itu kalau umat Islam menuhankan batu? Kalau saya Ya, kan kamu punya berdoa data-datanya, di Bang. depan batu itu, bersujud di hadapan batu itu gimana? Apa yang salah, Bang? Kalau Kristen, kalau kamu Kristen bergereja di hadapan lato-lato pendeta, apakah Anda menyembah lato-lato? Kami tidak fokus Anda kepada kan nyata di depan gang pendeta. Kalian kan fokus kepada batu. Kami tidak fokus kepada orang. Di depan kami. Sama, Bang. Sama. Kan begini, dimanapun Sama. kalian. Begini. Mau di barat, mau di timur, kalian tetap kalian harus menghadap batu itu untuk menyembah. Makanya kan Nah, saya kalau bilang Kristen di menyembah gereja batu. menghadapnya kemana, Pak? Di depan Bebas. pendeta kan? Bebas Di menghadap mana kemana. bebas? Mau dilempar kursi sama pendeta. Iya, Kalau tapi kan pendeta di depan, kamu mau membelakangin pendeta, kamu ditendang keluar. Ya betul. Ya. Tapi kita kan dimanapun ada. Apakah saya tanya Boleh. samamu, apakah Begini. Anda ini menyembah lato-lato pendeta? Begini, kami kan menghadap kiri, menghadap Oh kanan. begini, jangan Kalau dulu kalian kan fokus santai. kepada batu aja. Fokus menyembah batu aja kalian. Nah, nggak usah. Dalilnya mana? Makanya. Mana kalian mau dalilnya? Kalau saya mampu, Bang, menunjukkan dalil-dalilnya kalau Kristen ini penyembah manusia, Ya memang kami menyembah Yesus nih. penyembah dewa-dewa. Begini, kami menyembah Yesus karena firman apalagi? Tuhan. Menyembah firman ya sama menyembah dengan Tuhan Bapa. Di mana kalian kan dalilnya itu Tuhan menyembah apa? firman sama dengan menyembah Tuhan? Di mana Iya, dalilnya? begini. Kalau saya menyembah firman Apa begini? otomatis saya. Begini sih, begini. Kalau saya Masalahnya Begini. Pak, apa yang Begini. ditanya, apa yang disampaikan. ya begini. loh. Begini Pak, Apalagi kalau kita begini. pakai logika, pakai otak ya Pak. Kita Pakai otak. Kalau saya mendengarkan Kita pakai Bapak, otak. begini, saya mendengar Bapak sekarang, terus saya mendengarkan suara Bapak. Nah, tentu yang saya dengar adalah suara Bapak, bukan Bapak. Nah, begitu pula dengan saya menyembah Yesus, menyembah Bapak, menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya juga menyembah dengan Bapak. Kalau saya tidak menyembah firman-Nya sama aja bohong, saya menyembah Bapak, menyembah Tuhan. Di mana ada perintah Pak, menyembah firman, menyembah Bapa, menyembah Yesus? Iya, karena pakai otak saya. Kalau Anda menggunakan otak, masuk akal nggak Begini. Tuhan menjadi bayi? Saya tanya samamu, kita bicara otak. Masuk akal nggak Tuhan menjadi bayi? Masuk akal. Jadi Tuhanmu bayi? Bukan karena kemanusiaannya manusia ini Kenapa ini Kristen ini? Katanya masuk akal. Tiba-tiba kagak. Gimana sih? Ya begini kan dia lahirkan secara manusia. begini Otomatis lagi. dia lahir secara bayi. Nah, jadi kan Ya kan dia sudah dijanjikan. Lukas, dalam Begini. Lukas, malaikat menyampaikan kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Kota Daud. Tuhan di kota Daud. Betul. Saya tanya samamu, kita pakai otak sekarang. Masuk sudah. akal nggak Tuhan menjadi bayi? Ya masuk akal lah karena dia maha kuasa. Jadi Kalau Tuhanmu dia maha kuasa bayi. berarti dia masuk akal. Ya, tunggu dulu. Jadi Tuhanmu bayi. Tuhan Jangan saya diulang pernah Bang jadi bayi. Dalbo. OTK-nya jangan diulang, OTK-nya. Tuhan saya pernah jadi bayi. Daripada Tuhanmu gimana? Gimana cara kamu menunjukkan Tuhanmu itu? Tuhanku membangkitkan Tuhannya Kristen yang terkutuk. Dalilnya di itu mana? bohong. Itu bohong. Lalu Allah itu dari mana, Bang? Kata Allah dalam Alkitab terjemah dalam kata aslinya tidak pernah Yesus. Lalu Itulah kenapa? kesalahan terjemahan dalam Lalu LAI. kenapa ada kata Allah di dalam Bibelmu? Berarti kalau kaum Dengar. Israel mengatakan keselamatan dari bangsa Israel, artinya Kristen ini keselamatan dari Salemba. Dengar. Begini kata Allah.
Itu adalah kesalahan penerjemah LAI. Saya menolak itu. Makanya saya setuju dengan Romualdo mengatakan bahwa kita hapus itu kata Allah dalam Alkitab itu. Karena Kalau Yohanes 13:13 Anda tolak enggak? nah itu karena Kau itu menyebut benar itu. aku guru dan Tuhan. Iya, iya benar itu. Kalau kata Allah itu salah kata Allah itu. Kalau Yohanes 13:13? Itu benar. Oh, Kurios, benar ya. Adonai. Itu Adonai diterjemahkan Tuhan. Kalau sesuai selera benar, tidak sesuai Ya, selera salah. Ya masalahnya begini, nama Allah itu kan nama apalagi? Tuhannya Islam. Jadi harusnya dijauhkan dari Alkitab itu karena Nah, lalu Bible Anda apa sekarang yang Anda gunakan? Terbitan begini. dari mana? Jadi Jangan dulu Pak, jangan selalu begini-begini. saya Saya mau tanya pakai terjemahan samamu, dari Aldo. Bible yang Anda gunakan terjemahan dari mana? Ya saya sedang memesan terjemahan dari Aldo. Mereka sedang menerjemah Alkitab dari bahasa Aramai. Iya. Nah, jadi saya menolak kata Allah itu karena Allah itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Jadi tidak menolak juga atau menolak juga kalau Paulus itu dipanggil rasul. Ya, Nggak saya diganti juga mau itu. ini. Saya mau juga mau dihapus juga itu kata itu. Biar tidak ada perbedaan. Jadi mau diganti Bahwa apa Islam Pak? itu berbeda. Iya enak ini santai sudah. Mau diganti apa nantinya? Ya, dalam- Panggilan kepada ya. Paulus. Kalau dalam bahasa Yunani Evangelion. Saya tanya mau diganti apa? Ya, Apostolos. saya mau terserah. Yang penting nanti bukan kata rasul lagi. Jadi nggak ada lagi kata rasul, kata Kata Allah. rasul kata nabi harus semuanya ingat di dalam terjemahan. Kata Injil? terjemahan Allah, tidak ada lagi kata Kata Injil? Allah, kata Ya kata nabi. Injil Bang, gimana Bang? Dihapus juga. Kata Ya, Injil. dihapus juga di situ. Nggak ada lagi Dihapus kata juga. Jadi Yesus tidak pernah memberitakan Injil ya? Karena bukan Injil itu Sepakat, bahasa Arab itu, Injil bahasa Arab. Iya, makanya artinya kalau dihapuskan, artinya Salah. Yesus tidak pernah memberitakan Injil. Lalu apa yang diberitakan Yesus? Kalau dalam bahasa Yunani Evangelion, kabar gembira. Oh iya. Kabar. Oh Yesus Makanya saya memberitakan bilang. kabar gembira. Begini, makanya saya bilang Yesus Oh, dengan iya, Allah iya, itu iya. nggak ada hubungannya. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu sangat bertentangan. Muhammad Nah, mengatakan bertentangannya di mana Pak? Ajaran Yesus dengan Rasulullah bertentangannya ada. di mana? Oke, mau. Silakan. Oke, dalam Matius silakan. 12 ayat 14 mengatakan Yesus bahwa di dalam surga tidak ada kawin mengawinkan. Yang mengatakanlah sesat. Tetapi Muhammad mengajarkan bahwa di surganya Islam ada kawin mengawinkan. Nah, itulah pertentangan. Kalau saya tunjukkan dalilnya Yesus sendiri kawin-kawinan, gimana Pak? Hah? Kawin-kawin maksudnya gimana? Kalau Yesus sendiri kawin-kawinan gimana? Ya, mengatakan Yesus mengatakan ada kawin mengawinkan di surga. Yesus sendiri yang kawin Bang. Yesus sendiri. Itu peribahasa. Oh kok peribahasa? Tiba-tiba peribahasa gimana ini Cak tentang Iya, dia mengatakan bahasa Bahkan ini. Yesus menikahi, mengawinin domba Pak. Oh, salah, Anda salah. Oh kok salah aku ini? Itu kata metafor. Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan kawin-kawinan. Ya, Yesus Lalu mengatakan siapa tidak ada yang kawin mengajari mengawinkan. Kristen? Dengarkan kawan. Lalu siapa yang mengajari Kristen ini kawin-kawinan? Nah, itu bahasa metafor, itu bahasa apa namanya? Anda Masa iya sendiri Yesus- yang mengatakan, kawan. Di situ nanti Kan itu saya kau tahu mengatakan Yesus Ya. tidak pernah mengajarkan kawin-kawinan. Lalu Kristen Betul. siapa yang mengajarkan, Paman? Betul. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ada kawin-kawin nanti di surga. Tidak ada. Yesus mengatakan Dia sesat sendiri itu. yang kawin-kawinan, Tante. Iya, makanya itu peribahasa. Masa iya Yesus berkawin dengan semua orang Kristen? Mau apa tercatat seperti itu? Perempuannya. Begini. Itu yang Bahasanya. tertulis. Yesus adalah mempelai laki-lakinya, kami adalah mempelai wanitanya. Itu peribahasanya. Masa iya kawin satu orang dengan seorang? Bukan. Nah itu makanya kita pakai otak. Jangan kita Kita telan disuruh mentah-mentah. pakai otak. Anda Iya. sendiri pakai otak nggak menuhankan Begini kan? manusia? Begini. Tunggu dulu, jangan selalu kemana-mana. Capek pendetamu ini kejar-kejar kamu. Saya tanya samamu, Ya. Anda selalu mengatakan pakai otak. Anda ini pakai otak nggak menuhankan manusia? Ya jelas lah. Daripada Anda juga menuhankan Muhammad, menaklukkan dirimu kepada Muhammad. Tidak, Nah, saya tanya dulu, apa yang itu? menuhankan Nabi Muhammad. Begini, apa Pakai dulu dalil menuhankan kita. menurut Alkitab? Begini, siapa apa itu Oke, menuhankan Al-Quran? Anda mengatakan 9. Yesus, dengarkan. Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan
kawin-kawinan. Bagaimana kalau saya tampilkan data Yesus sendiri yang kawin Udah sekaligus saya 5? bilang itu bahasa metafornya, itu bahasa kiasan. Nah, di mana tertulis itu bahwa itu Ya, adalah itu. bahasa metafor? Dalam wahyu itu kebanyakan memakai bahasa metafor. Saya bahasa nggak kiasan. menggunakan wahyu, langsung dari Yesus dalam Matius. Iya, itu tentang hari apa itu, upah mengikut Yesus. Saya tahu itu. Apa kata Yesus? Ya, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Yesus ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, Nah itu dia masa mereka kiasan. ini lagi ngapain? Begini. Oke, Mereka saya ini tahu. lagi ngapain, Paman? Ya, saya jawab begini. Jadi surga itu apa? Itu diberatkan sebagai perjamuan kawin. Jadi kita harus sedia. Saya tanya Dengan samamu perjamuan kawin saudara, 5 perempuan bijaksana Iya, masuk itu ke dia. dalam perjamuan kawin bersama-sama dengan Yesus, lalu Ya. pintu ditutup. Pertanyaannya, Oke, mereka saya- ini lagi ngapain? Oke. Ini berbicara tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Jadi gadis bodoh ini diibaratkan sebagai orang-orang percaya yang tidak bersedia, tidak menyiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, gadis yang pintar ini ibaratkan sebagai orang-orang percaya yang siap sedia menanti kedatangan Tuhannya. Nah, itulah bahasa kiasan atau contoh atau perumpamaan. Seperti Nah, di halnya mana penjajahan surga itu. tercatatnya itu? Ya anggaplah, oke, perumpamaan. Kira-kira yang Anda sampaikan itu tercatatnya di mana? Oke, kita baca dulu Tafsiran Yerusalem penjelasannya. kah? Atau tafsiran Bapak sendiri? Begini, di ayat mana eh, kita baca? saya- Karena kan ada penjelasan di bawah. Ya saya tanya samamu. Ya. Saya tanya samamu. Narasi saudara itu dasarnya Jadi- dari mana? Nah, saya buka di mana dulu? Buka di Matius berapa tadi? Dia saya lihat penjelasannya di bawah. Matius 50 140. Nah, Bayangkan. dia kan ada di sini. Matius ada, 50 140. 40. Ada biasanya penjelasannya di bawah. Karena sering saya dengar itu dijelaskan sama pendeta. Ada 150. Tunggu. Dia cari. Matius 50. Tidak ada. Kau Dia cari. Bohong kamu. Pantas kau ini. Oke. Benar. Masa dia cari? Kagak ada ayat itu. Matius Ya, makanya 25 betul nomor lah, 10. Ya makanya saya Ya baca. kan saya uji kau lah. Ya karena saya nggak begitu hafal ayat ini. Ya Nah, oke, saya- nggak saya- apa-apa. saya- Matius Oke, 25. Bang, izin ya, Nomor Bang 10. Faro. Bang Faro, di monitor. Bang Faro. Nah itu ini Bapak akan Ro. dijelaskan. Lanjut. Oi. Nah, bentar Karena dulu itu Amos. berjaga-jaga. Bentar dulu Amos, harga bentar Oke, dulu silakan. sedetik aja Amos. Bentar ya, Oke, silakan. sedetik. Ya. Oke, bentar ya. Bang Juba udah menjawab, beliau menjawabnya oke. Jadi aku ulang lagi ya, semoga aja ini terlaksana ya. Jangan lupa ya 921 orang dan yang ada di YouTube Baluap TV. Hai Baluap TV, I love you. Kalian Hai yang 900 juga. boleh ke Baluap TV ya. Lagi live itu. Nih, dengerin Sekalian yang di di- YouTube Baluap TV dan yang di sini. Nanti malam jam 10 malam jam kita, jam 11 jam Bang Juma, jam Oki, jam 10 malam jam kita. Saksikan Bang Juma ditantang sama si Oki seorang murtadin. Ya, jadi kita saksikan pertarungan yang sangat sengit nanti malam jam 10 malam di roomnya Bang Faro dan semoga itu terlaksana karena tadi malam batal dikarenakan Bang Jumanya kecapean. Nah, jadi oke, nanti malam jam 10 malam di room Bang Faro yaitu seorang murtadin menantang Bang Juma dengan tema keselamatan. Satu kata buatmu Oki. Terlalu nekat kau deh. Lanjut. Nah saya jawab tadi itu. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam Bang Abangku. Saya mau Satu cepat-cepat. Satu kata buat Oki, blow on. Oke. Saya jawab tadi ya. Tadi kan di apa itu tadi? Di Matius 10 tadi ada penjelasannya di ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, itulah kesimpulannya tentang pemantai tentang gadis yang bodoh dan gadis yang pintar. Saya bertanya begini Bang. Hmm. Yesus bersama-sama
5 gadis bijaksana ini masuk dalam ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pertanyaan saya, lagi ngapain mereka? Oke, udah saya bilang tadi itu perumpamaan tentang kerajaan tutup surga. pintu. Itu perumpamaan. Jadi diumpamakan seperti itu nanti di surga itu, hari datangnya surga itu. Makanya dibilang harus Akan waspada. Jadi perumpamaannya Berjaga-jaga. begitu. Iya, perumpamaan. Oh, Berkali-kali berjaga-jaga begini, lah. berkali-kali Kenapa Yesus, ada berkali-kali. dikatakan kan di ayat 1 tadi itu ya, di atas. Kenapa dikatakan diperintahkan berjaga-jaga? Karena perempuan bodoh ini yang berjaga-jaga. Yang 5 tadi itu perempuan bijaksana ini masuk dalam perjamuan kawin, lalu Iya, pintu ditutup. Anda saya jelaskan tadi Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan ini? Main domino kah? Main kerambol kah? Biliar Begini. kah? Begini lagi. Bang Dalbo, BO jangan nggak boleh dibilang langsung Bang Dalbo, kena ban kita. BODOH. BODOH atau bagaimanalah memplesetkannya perkataan tadi Bang Dalbo? Apa itu bang? Lamar. Oh ya, siap. Oke. Udah selesai? Belum. BODOH ya Amos, jangan langsung dibaca ya, BODOH ya. Iya, begitu. Begini kan saya udah jelaskan tadi bahwa gadis pintar itu berbicara tentang perumpamaan orang-orang yang percaya, yang menyediakan ini, yang siap sedia berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, itu berbicara tentang cewek yang pintar itu, gadis yang pintar. Kalau 5 gadis bodoh itu diperumpamakan seperti orang-orang Kristen, orang percaya yang tidak sedia menantikan kedatangan Tuhan. BODOH, Amos, aduh, kena ban nanti. Oke. Ya, makanya di ayat 13 itu dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan diartikan bahwa itu kenyataan bahwa itu nanti ada pertemuan dalam 5 gadis itu. Nah, itu perumpamaan. Nah, harus dimengerti itu, dipahami itu. Nah, oke. Kalau masalah menuhankan tadi, saya mau tanya dulu. Menurut Al-Quran, apa itu menuhankan? Menurut Al-Quran, Al-Jasiyah nomor 29. Kenapa bang? Menurut Al-Jasiyah nomor 29, apa itu menuhankan? Jadi baca bang apa Al-Jasiyah? Enggak, saya susah buka ini. Menuhankan itu pak, memuji. Kalau kita definisikan Tuhan itu tentu tempat manusia memuji, menyembah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke. Jadi di Al-Jasiyah disebut bahwa di situ menuhankan hawa nafsu. Apakah dia menjadikan hawa nafsu sebagai itu pencipta? Apakah dia menyembah hawa nafsunya? Oke, silakan jawab. Ya betul. Sama Apakah- dengan Kristen ini bang. Begini, Bang. Anda kan minta Begini, jawaban. Bang, begini. Apa? Di dalam Al-Jasiyah itu kan dia mengatakan ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Sementara abang bilang tadi menuhankan itu adalah memuji, menjadikan ciptaan. Apakah orang yang menuhankan hawa nafsunya atau memuji hawa nafsunya? Anda menuhankannya Mengatakan seperti hawa nafsu. berdasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah dia menjadikan hawa nafsu sebagai ciptaan? Oke. Saya jelaskan. Yang dimaksud di situ Anda bawa data, Anda sendiri yang ketampol kalau data-data itu. Kenapa? Anda menuhankan Yesus itu kan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan dalil. Enggak, jelaskan dulu Al-Quranmu. Jangan Nah, begitu. Anda Jelaskan dulu membawa Al-Quran, apa dalil. itu menuhankan Yang hawa dimaksud nafsu? Di situ memang ada manusia menuhankan hawa nafsunya. apa itu Sudah menuhankan hawa nafsu? disampaikan bahwa yang patut kita tuhankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Kristen ini tanpa ada pola pikiran. Sampai dia menuhankan Apa manusia. maksud menuhankan hawa nafsu itu dulu pertanyaannya, Ya jelaskan. sama. Anda Itu kemana-mana. yang saya jelaskan kawan. Enggak, maksudnya Itu yang menuhankan saya hawa jelaskan. nafsu itu Yang apakah dia memuji hawa dimaksud nafsunya? menuhankan hawa Apakah dia nafsunya. mengangkat tangan kepada hawa nafsunya atau Astaga. gimana? Apa Yang itu menuhankan hawa nafsu? Yang dimaksud menuhankan hawa nafsunya
Dia hanya Apa itu seperti apa? Menuhankan seperti Anda lah Kristen ini. enggak seperti itu. Anda menuhankan manusia itu berdasarkan hawa nafsu, bukan Enggak berdasarkan menuhankan Yesus dan dalil. mengangkat menyembah dia. Kalau apakah kamu mengangkat tangan kepada hawa nafsumu? Apakah kamu memuji hawa nafsumu? Oke, silakan. Enggak ada yang memuji-muji hawa nafsunya, Bang. Enggak terus ada yang apa maksudnya menuhankan dia hawa mengatakan nafsunya. menuhankan? Yang dimaksud menuhankan hawa nafsunya itu seperti kalian ini. Oh, salah, enggak sesuai. Bertuhan tanpa Begini. ada perintah. Biasa jelaskan. Tunggu dulu Bisa jelaskan. penjelasannya. Menuhankan hawa Tunggu nafsu dulu, itulah kawan. menaklukkan Dijawab diri, dulu. tunduk, Dijawab taat kepada dulu. hawa nafsu. Saya tanya begini, samamu. dengar. Begini. Dengarkan. Anda juga melakukan hal itu sama Gantian lah. dengan Nabi Anda. Gantian. Enggak, karena jawabannya Coba mau. kita uji. Mau Gimana jawabannya. ini? Biar saya Kita jelaskan. uji. Kita uji coba. Kita uji ya. Siapa yang menyuruhmu menuhankan Yesus? Yesus ini. Yesus Di ini. mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yohanes 13 ayat 13. Astagfirullah. Bukannya di situ kau menyebut aku guru dan tuan. Nah, itu sama itu. Tuhan itu sama. Apanya yang sama Tuhan Ya, dan sama. tuan itu Kalian aja yang nggak sama? tahu itu. Tidak ada. Pakai dalil coba Pak. Pakai data coba. Di mana Tuhan Sebentar, dan saya mau tuan kasih. itu sama? Coba pakai data coba. Di mana Tuhan dan tuan itu Coba tanya sama lu siapa tahu. Coba, di mana Tuhan dan Tuhan itu sama? Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Jadi Tuhan itu Ya saya tanya samamu, pakai data-data coba. Di mana Tuhan dan Tuhan itu sama? Ya, oke, betul. Oke. Jadi Tuhan ini dikatakan kepada yang duduk di singgasana. Jadi Tuhan dikatakan kepada yang di sini dekat duduk di singgasananya. Atau Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, makanya disebut Tuhan. Yesus Tuhan segala Tuhan atau Ya, Raja Tuhan di atas segala segala Raja. Ya, betul. Itu ketika dia disalibkan, tertulis di pahanya Tuhan Raja segala Raja. Itu Ya, betul. olokan atau memang dia adalah Raja? Ya, karena dia mengakui dia Raja segala Raja. Siapa yang mengatakan Yesus Raja di atas segala Raja? Oh, Nabi Yesaya. Di mana dalilnya Tante? Oh, Yesaya 55 ayat 9. Jadi banyak gor nih. Raja nipu, Raja SKS, kan Raja judi, kan? Betul nggak? Raja setan. Belum tadi, di sini tadi kan belum Raja kita Dangdut. Begini kan menuhankan hawa nafsu itu artinya tunduk taat kepada hawa nafsu, menaklukkan diri kepada hawa nafsu. Bukan, menuruti hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Maksud Ya. dari kata-kata menuhankan itu menuruti hawa nafsu, bukan menghambakan kepada hawa nafsu. Dongo. Menuruti hawa nafsu. Kayak kamu ini menyembah anak manusia itu menuruti hawa nafsumu. Dengarkan dulu. Kayak kau. Dengarkan dulu. Dengarkan. Loh, iya, Dulu, ya jangan itu keluar satu suci contoh. dulu. Itu satu contoh. Itu pemahaman. Menuruti hawa nafsu. Loh, kau yang Islam atau kami yang Islam? Begini, saya kau kasih tahu ya kenapa saya menuhankan Yesus. Pertama karena otoritas di bumi dan di surga sudah diserahkan kepada Yesus. Yang kedua, Yesus sudah membuktikan dia Karena kau halusinasi. Karena kau halu. Itulah hawa nafsu kalian menuhankan Yesus. Apa nafsunya? Yaitu doktrin keselamatan yang diajarkan kepada kalian daripada bapak-bapak gereja. Itu hawa nafsu jadinya yang muncul di situ. Sehingga kau membabi buta kau menuhankan Yesus sementara Yesus itu tidak mau dituhankan, kawan. Sedih, kasihan kami lihat kamu. Bukan dalilnya Yesus menolaknya Tuhan. Bukan. Nah, kalau ada nanti saya akan murtad kali saat ini. Kalau tunjukkan datanya Nggak usah. berarti kamu tadi dengan Yesus. Langsung sedih. Nggak usah kau masuk Islam. Ya, paham kan? Menuhankan hawa nafsu itu artinya menuruti hawa nafsu yang berasal dari setan.
Begini kau ngomong Iya. tadi kan menolak dia Tuhan. Enggak, kau tahu enggak, supaya jangan kau bawa lagi kemana-mana. Biar kau paham, menuhankan hawa nafsu. Ketika kau berkeinginan melakukan dosa, maka keinginan dosa itu yang ingin kau kerjakan. Ada hasutan dalam dirimu, ya. Ambil barang itu, rampok inang-inang itu, ambil barangnya, ambil cincinnya, ambil kalungnya. Ya itu hawa nafsumu. Kau menuruti kata-katanya. Enggak, biar kamu paham, kawan. Begini kawan. Tadi kawan bilang tadi bahwa menuhankan itu hanya memuji, menyembah. Lah saya bilang tadi, saya sudah kasih contoh dalam Al-Quran bahwa ada yang menuhankan nafsu. Apakah dia juga memuji hawa nafsunya, menyembah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pencipta? Kan tidak. Nah, pertanyaannya sama juga. Kalian juga melakukan hal yang sama kepada nabi kalian. Kalian mentaati lebih dari saudara kalian, lebih dari istri, lebih dari orang tua, bahkan lebih dari nyawa kalian. Kami lebih mentaati Muhammad. Yesus Kalian sama bang. menuhankan. Kalau kita mau buka dalil, lebih parah Yesus. Yesus memerintahkan untuk memusuhi keluarga, membenci bapak ibu, membenci saudara-saudara. Nah, itu juga berbicara tentang. Nah, apalagi jawabannya? Ya maksudnya apa? Apa maksudnya dia maksudnya Di kalau Lukas misalnya 9:18 apa katanya di situ? Kalian bahkan dijanjikan 1.100 istri. begini saya ambil contoh. Lalu dalam Matius 10:34 apa yang dikatakan di situ? Kalian diperintahkan untuk memusuhi keluarga. Oke begini saya jawab ya. Udah siap? Silakan. Oke, maksudnya apa itu? Kita ambil sesuatu dalam kehidupan sekarang ini. Orang-orang yang murtad pasti dia akan memusuhi dimusuhi sama keluarga, sama anaknya, sama istrinya. Kalau dia murtad, Itu enggak ada murtad. Apa konteks seperti itu nanti. Saya tanya samamu yang murtad dimusuhi oleh keluarganya. Syaifuddin Betul, Ibrahim, betul. apakah dimusuhi oleh anak-anaknya? Betul, makanya dia tidak bisa berjumpa dengan anaknya. Karena dia DPO, paman. Siapa bilang anak-anaknya memusuhi abinya? Kagak ada yang mereka musuhi. Ya maksudnya Syaifuddin Ibrahim kabur karena dia bermusuhan sudah dalam menghina, menghujat, dia sudah menerapkan ajaran Kristus. Begini, maksudnya Apalagi? pemahaman mereka itu berbeda, bermusuhan, tidak sesama, tidak satu sama lagi itu maksudnya. Kalau Jadi kami umat menjauhkan Islam ketika ada yang mualaf, mereka dimusuhi, kami punya bukti-bukti. Gitu, kawan. Nah sekarang Anda selalu mengatakan murtad, bahkan Anda sendiri mau murtad. Memangnya Anda ini Islam atau Kristen? Mau murtad? Bukan. Keluar dari Islam itu dikatakan murtad. Ya itu Apa maksudnya. yang dimaksud murtad? Mengikuti ajaran setan berdasarkan Bible. Bible sendiri yang menerangkan siapa yang murtad, artinya dia mengikuti ajaran-ajaran setan. Jadi kalian ini adalah ajaran setan. Berarti kamu ajaran Betul setan kan? juga. Yang murtad. Ya kan di Kristen murtad juga di dalam Kristen. Kita jalan. Katanya tidak menggunakan LAI. Tiba-tiba ada kata murtad lagi. Begini maksud saya yang murtad itu masuk. apalagi? Yang kata itu seperti kan Allah itu kan nama Tuhannya Islam. Jadi harusnya dipisahkan biar nggak bisa disamakan. Lalu disahkan itu, dihapus itu maksudnya. Oke, kita sepakat ya kalau murtad itu mengikuti ajaran setan. Sepakat nggak? Iya, sepakat. Dan bisa juga ada orang murtad juga dalam Kristen. Meninggalkan Yesus. Lalu di mana pernah Anda dengarkan yang keluar dari Kristen dikatakan murtad? Ada. Nah, di mana? Jadi saya dengar itu kalau orang meninggalkan Yesus bilang murtad. Biasanya kita kenal di sini ya. Yang nggak perlu kita pakai ilmu. Biasanya kita dengarkan di sini, yang keluar dari Islam dikatakan murtad. Yes, di Kristen dibilang juga sama seperti itu. Lalu narasinya sumbernya dari mana bisa Anda katakan seperti itu di Kristen? Ketika keluar dari Kristen itu dikatakan murtad, di mana? Cuma satu hati juga di sini, tapi saya cari.
Apalagi? Oke, begini ya. Saya ambil kesimpulan karena saya mau kerja bentar lagi. Begini, memang kita ini berbeda pemahaman. Kau kerja apa sebenarnya? Saya Bukan berbicara pemahaman di sini, kawan. Kita orang Indonesia. Dengarkan dulu, kawan. Kita orang Indonesia. Bahasa Bible saudara bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apakah kami di sini umat Islam tidak mengerti bahasa Indonesia? Mengerti. Mengerti. Ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus untuk Bani Israel, apa tanggapan saudara? Ya itu memang sebelum dia ini memberitakan. Aduh. Bang Dalbo, itu sebelum dia dilantik jadi Tuhan, mungkin ya Mosya? Itu salah. Di dalam Quran aja Yesus sudah dipanggil Tuhan. Masih dalam kandungan Bang aja itu Eri kan Yohanes. dia bilang, Bang Eri kan dia mengatakan, ya kita beda paham. Kagak. Betul. Kalau kita dasarkan dengan dalil data-data, Bang, kita Jangan kita sepaham. paksakan. Ini jangan hanya kita butuh paksakan. kejujuran. Begini, jangan kita Bukan paksakan. memaksakan, Anda yang memaksakan. Memang, Jangan begini. bawa-bawa kami. Kami tidak Oke, kalau pernah begini. memaksakan. Begini, Anda yang kalau memaksakan. Ya makanya saya jelaskan, memang kita juga sama. Saya pertanyaan sama kamu, apakah Kalau Anda firman jujur, Allah- Bang, akan sama. Kalau Abang Dengarkan dulu jujur. pertanyaannya. Ini Baru perkara nanti saya jujur. akan menemukan jawabannya. Begini. Pertanyaan begini, apakah firman Allah- Dengarkan. Belajar juga mendengar ya. Ya. Kalau Ya, Anda dengarkan jujur, kita akan sepaham. Kalau Anda jujur, walaupun beda iman. Ajaran kita itu berbeda, pemahaman kita berbeda. Bagaimana Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kalian tidak bilang ada orang pangkas mau kerja saya. Ini hanya perkara jujur, kawan. Dia mau pangkas katanya ada pasien. Pasien. Tukang cukur ya, Masya Allah. Semangat bro, semangat. Ya jangan sampai botak sebelah kau buat gara-gara kau diskusi. Yang botak kau buat jadi gondrong bulat nanti takutnya. Open camera. Tidak harus memang dia pangkas, Bang Erik. Karena kata Yesus, Dia mau pangkas apa dia tukang cukur? tukang cukur dia. Waduh. Oten. Selamat sore Bang Ram. Ram, selamat sore. Ram, selamat sore. Ram. Nggak ada reaksi moderator. Ya, silakan Bang Riko silakan. Bang Riko, monitor Bang Riko. Parlan, selamat sore. Parlan, selamat sore Parlan.
Ayo, Kudis selanjutnya, Kudis. Selamat sore, Chan. Islam atau Kristen? Rizal, monitor. Chan, Islam atau Kristen? Aduh. Chan. Islam bro. Oh. Silakan bang, ada yang mau disampaikan bang? Nggak ada. Salah pencet. Makanya jari jangan nakal kali bang. Salah pencet. HP-nya macet. Wah, habis penontonnya. Ayo, Ten silakan naik yuk. Aku belum puas loh, belum klimaks rasanya satu hari ini. Oten, Hama, Kudis, silakan naik. Oten ya? Bukan Muslim. Kepencet tadi katanya dia. Oh, nggak ada Oten. Ada moderator kan di bawah? Ada, tapi nggak ada yang mau naik Otennya. Itu Nanak, selamat sore, agama apa? Selamat sore, Mbak. Muslim Kristen bang. Agama Islam, Bang. Oke. Arpa 733. Mau disampaikan Bang Nanak? Ada yang mau sampaikan, Mbak. Cuma nyampein mana lagi nih ODGJ naik terus. Kami sepi nih nggak ada ODGJ, sunyi. Terima kasih, Mbak. Terus lagi. Iya. Kami juga merasakan hal yang sama, Bang. Kita satu penderitaan, Bang. Ya. Kalau Oten nggak ada naik ke komal kita tuh sama, Bang, penderitaan kita. Sedih rasanya. Nggak ada hiburan. Hei, silakanlah kalian naik ke pangkuan Bapa di surga.
Eh, tapi aku hari ini dapat itu sedikit kali. Dapat kontennya. Udahlah, apa-apalah. Bikin aja sih.